Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita belajar geografi lagi. Belajar geografi bekal kita untuk menyelamatkan bumi. Kali ini dengan materi teori tempat sentral untuk kelas 12 IPS SMA atau MA bersama saya Isna Kamalia, guru geografi di MAN 1 Jombang. Tujuan pembahasan kita kali ini adalah setelah mempelajari materi ini, diharapkan peserta didik mampu memahami teori tempat sentral dengan benar. Nah, permasalahan yang akan kita bahas, pertama, apa itu tempat sentral atau apa yang dimaksud dengan tempat sentral? Yang kedua, siapakah tokoh yang mengemukakan tempat sentral atau teori tempat sentral? Dan yang ketiga, ada berapakah tempat sentral menurut tokoh yang mengemukakannya ini tadi? Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama tadi, apa yang dimaksud dengan tempat sentral? Pokok bahasan kita sebenarnya adalah pusat pertumbuhan ya, dimana sebelumnya kita sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan pusat pertumbuhan. Pusat pertumbuhan adalah suatu tempat di mana pertumbuhan dan perkembangan wilayah tadi paling cepat di antara wilayah-wilayah lain di sekitarnya. Contoh wilayah Jawa Timur, maka pusat pertumbuhan adalah kota Surabaya, karena Surabaya tempat yang paling ramai, yang paling cepat perkembangan dan pertumbuhannya dibandingkan tempat-tempat lain di Jawa Timur. Nah, demikian juga dengan kabupaten-kabupaten yang lain, misalnya kayak Jombang. Kalau Kabupaten Jombang, maka tempat pusat pertumbuhannya berada di kota Jombang. Yang kota-kota lain itu mengikuti kota Jombang. Nah, tempat sentral itu apa? Tempat sentral adalah tempat yang memungkinkan aktivitas manusia dalam jumlah yang maksimum. Berarti di daerah tadi itu partisipasi manusianya paling banyak. Jadi manusianya paling padat atau penduduknya paling padat. Itu yang dimaksud dengan tempat sentral. Nah, siapa yang mengemukakan teori tempat sentral? Teori tempat sentral dikemukakan pertama kali oleh ahli geografi perwilayahan Jerman, negara Jerman ya, namanya Walter Christaller. Atau teori tempat sentral ini terkenal juga dengan teori Christaller. Nah, menurut Walter Christaller, tempat sentral di dunia ini, di permukaan bumi ini berbentuk segi 6. Jadi seperti ini, heksagonal atau segi 6. Kawasan pengaruh dari tempat sentral itu berbentuk segi 6. Kalau dihubungkan dengan tempat sentral yang lain di sekitarnya, maka akan membentuk seperti sarang lebah atau sarang tawon. Jadi gambarnya seperti ini. Ini tempat sentral. Gimana sih maksudnya? Tempat sentral itu tempat tadi yang memungkinkan partisipasi manusia dalam jumlah yang maksimum. Terus kemudian kawasan pengaruhnya berbentuk segi 6. Nah, ini segi 6 atau heksagonal tadi. Jadi misalnya di sini ada tempat sentral. Terus kemudian dia berpengaruh pada wilayah di sekitarnya sini. Nah, kawasan pengaruhnya berbentuk segi 6. Tempat sentral menurut Walter Christaller ada 3 macam. Yang pertama ini kasus pasar optimal. Yang kedua, situasi lalu lintas yang optimum. Maaf ini salah, ini harusnya angka 2. Yang ketiga, situasi administratif yang optimum. Yang pertama dulu kita bahas. Nah, yang pertama kasus pasar optimal. Nah, yang dimaksud kasus pasar optimal ini menurut Walter Christaller adalah tempat sentral yang berhierarki 3 atau kawasan pengaruhnya sebanyak 3 heksagonal. Contoh sebuah pasar. Nah, sebuah pasar berada di tengah mempunyai kawasan pengaruh berbentuk heksagonal atau segi 6. Kemudian dengan tempat sentral yang lain, dia mempengaruhi sepertiga dari kawasan tetangganya. Misalnya ini tempat sentral heksagonal, tetangganya ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah,
Tempat sentral yang di tengah ini berpengaruh kepada tempat sentral di sampingnya sebanyak sepertiga. Sepertiga penduduk di kawasan tempat sentral tetangganya ini terpengaruh kepada tempat sentral yang di tengah. Contoh, ini sebuah pasar di kota A. Ini pasar di kota Ini sebuah pasar di kota A, ini pasar di kota B. Nah, penduduk di pasar kota B ini sepertiganya yang dekat dengan kota A akan terpengaruh atau akan membeli ke kawasan A. Misalnya ini A, B, C, D, E, F, G. Nah, ini tempat sentral yang utama, ini yang kedua 3, 4, 5, 6, 7. Nah, yang 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini sepertiga penduduknya yang dekat dengan kawasan sentral atau tempat sentral A itu akan belanja atau akan terpengaruh kepada tempat sentral yang A ini. Nah, sehingga kalau dijumlah, kasus pasar optimal ini mempunyai kawasan pengaruh sebanyak 3 heksagonal. 1 kawasannya sendiri ditambah sepertiga kali 6 kawasan tetangganya. Ini kasus pasar optimal. Contohnya sebuah pasar tadi ya, atau perbelanjaan. Kemudian yang kedua, situasi lalu lintas yang optimum. Kalau tadi kawasan sentral atau tempat sentral utama berpengaruh kepada sepertiga kawasan tetangganya. Kalau pada situasi lalu lintas yang optimum ini, kawasan sentral atau tempat sentral yang utama berpengaruh kepada setengah dari kawasan tetangganya. Sama seperti tadi ya, ini kawasan sentral yang utama, tetangganya sebanyak 6. Jadi setengah dari kawasan tetangganya, penduduk di kawasan tetangganya ini terpengaruh ke kawasan sentral yang pusat ini. Jadi kalau dijumlah, 1 kawasannya sendiri ditambah setengah kali 6 sama dengan 4 heksagonal. 1 setengah. Jadi 1 ditambah setengah kali 6 sama dengan 4. Nah, makanya situasi lalu lintas yang optimum ini dinamakan tempat sentral berhierarki 4 atau kawasan pengaruhnya sebanyak 4 heksagonal. Contohnya misalnya sebuah terminal, sebuah stasiun, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan lalu lintas. Berikutnya, tempat sentral yang ketiga. Tempat sentral yang ketiga dinamakan situasi administratif yang optimum. Ini berhierarki 7. Nah, sebanyak 7 heksagonal. Jadi, situasi administratif yang optimum ini selain berpengaruh kepada wilayahnya sendiri, juga berpengaruh kepada 6 wilayah tetangganya, sehingga kalau dijumlah, 1 kawasannya sendiri ditambah 6 kawasan tetangganya, sehingga jumlah totalnya sama dengan 7 heksagonal. Contoh misalnya sebuah kota administrasi. Nah, itu 3 tempat sentral menurut Walter Christeler. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.